Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian masalah transportasi dengan menggunakan metode Vogel's Approximation atau biasa kita kenal dengan sebutan VAP. Oke, langsung aja kita ke contoh soal dari model transportasinya ya. Di sini ada contoh soal dari perusahaan XYZ. Nah, perusahaan XYZ ini berkantor pusat di Jakarta. Nah, perusahaan ini memiliki 3 buah pabrik yang terletak di beberapa daerah. Yang pertama ada di daerah Makassar, kemudian Balikpapan, dan juga Belawan. Nah, untuk di daerah Makassar, kapasitas produksi perusahaan XYZ ini sebesar 70 ton. Untuk Balikpapan 55 ton dan kapasitas untuk pabrik di daerah Belawan sebesar 75 ton per bulan. Nah, kemudian perusahaan ini juga memiliki beberapa agen yang tersebar di 5 kota. Di antaranya Jakarta dengan kebutuhan agen sebanyak 30 ton, kemudian Bandung kebutuhannya 20 ton, Semarang kebutuhannya 35 ton, Yogyakarta kebutuhannya 75 ton, serta yang terakhir Surabaya dengan kebutuhan sebanyak 40 ton. Nah, kemudian di sini ada juga untuk besaran biaya dari pabrik menuju ke agen. Nah, untuk pabrik tadi terdapat di 3 wilayah yaitu Makassar, Balikpapan, dan Belawan. Nah, di sini untuk pabrik sumber saya beri simbol agar memudahkan dalam perhitungan untuk metode VAM ini. Nah, yang pertama Makassar, di sini simbolnya adalah 1, Balikpapan simbolnya adalah 2, dan Belawan simbolnya adalah 3. Nah, kemudian untuk agen tujuannya terdapat 5 kota yaitu Jakarta yang diberi simbol A, kemudian Bandung diberi simbol B, Semarang diberi simbol C, Yogyakarta diberi simbol D, dan Surabaya diberi simbol E. Nah, masing-masing biaya transportasi yang sudah ditentukan dari pabrik sumber menuju agen seperti yang ditayangkan pada tabel ini. Nah, kita langsung aja untuk penyelesaian studi kasus tadi. Untuk metode Vogel Approximation ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, kita harus mencari selisih dari nilai terendah untuk kedua arah, baik arah horizontal atau bentuknya kolom, maupun arah vertikal atau bentuknya baris. Kemudian yang kedua, dari masing-masing arah, carilah nilai selisih yang terbesar. Dan yang ketiga, pada kolom yang memiliki nilai selisih paling besar, cari nilai yang paling kecil. Kemudian yang keempat, tentukan nilai maksimal dari kapasitas masing-masing kolom. Kemudian tuliskan nilai maksimal pada nilai terkecil di kolom atau baris tersebut. Yang kelima, lakukan secara berulang dari poin 1 tadi dimulai mencari selisih sampai dengan menentukan nilai maksimalnya sampai mendapatkan nilai maksimal dari kedua arah pada setiap kolom dan barisnya. Yang terakhir, lakukan perhitungan dari nilai biaya-biaya yang terdapat pada kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai-nilai maksimal dengan cara 1. Bisa mengalihkan nilai pada setiap kolom yang memiliki nilai-nilai baru. Kemudian yang kedua, menambahkan nilai pada masing-masing kolom yang telah dihitung pada poin A tadi. Setelah itu, kita akan mendapatkan nilai yang paling optimal dalam masalah transportasi dari studi kasus ini. Oke, langsung aja kita ke penyelesaian pengerjaannya. Nah, di sini terdapat sebuah tabel untuk penyelesaiannya. Tadi kita kan sudah memiliki biaya transportasi
kemudian memiliki 3 buah pabrik, kemudian memiliki 5 agen. Nah, pabrik tadi dari Makassar, Balikpapan, dan Belawan kita beri simbol 1, 2, 3. Seperti yang ditampilkan di sini, pabriknya 1, 2, 3. Untuk agen tujuannya ada dari mulai Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, sampai dengan Surabaya, disimbolkan dengan huruf A, B, C, D, dan E. Nah, masing-masing ini biaya transportasi 25, 20, 45, 35, 10, dan seterusnya. Ini kita pindahkan ke dalam tabel perhitungan yang sudah dibuat tadi. Nah, ini adalah hasil pemindahan dari tabel biaya transportasi. Nah, kemudian untuk langkah pertama, tadi kita diminta untuk mencari selisih dari nilai terendah untuk kedua arah, baik arah horizontal maupun arah vertikal. Nah, pertama kita selesaikan dulu untuk pabrik yang pertama. Nah, di sini dari agen A sampai dengan agen E, kita harus mencari selisih dari nilai terendah. Nah, kita cari dulu nilai terendahnya. Nilai terendah dari baris pertama yaitu 10 dan juga 20. Maka kita beri tanda. Nah, kemudian untuk yang pabrik kedua, nilai terendah untuk baris kemudian untuk pabrik kedua, nilai terendahnya adalah 15 dan juga 20. Kemudian yang ketiga, nilai terendahnya 15 dan juga 25. Nah, setelah selesai kita mencari nilai terendah dari pabrik atau secara horizontal. Yang kedua, kita mencari nilai terendah dari agen atau secara vertikal. Di sini untuk agen A nilai terendahnya 15, sama seperti tadi secara horizontal. Kemudian yang kedua ada 25. Nah, kemudian di agen B nilai terendahnya itu ada di 25 dan juga di 20. Kemudian di pabrik C, nilai terendahnya ada di 20, karena sudah sama seperti yang ada di pabrik 2 tadi. Kemudian yang kedua nilai terendahnya ada di 45. Kemudian yang di agen D, nilai terendah ada di 15, sesuai dengan yang pabrik 3 tadi. Kemudian yang kedua ada di 30. Dan yang terakhir, agen E, nilai terendah ada di 10 dan juga di 20. Nah, setelah kita berhasil mencari nilai terendah semua kolom, baik secara horizontal maupun vertikal, selanjutnya kita mencari selisih antara baris dan kolom sesuai dengan yang tadi kita sudah tandai di sini dengan warna merah. Nah, kemudian untuk selisih yang pertama dari pabrik, tadi kan yang terendahnya 20 dan 10, maka dihasilkan 10. Kemudian untuk pabrik kedua, nilai terendahnya tadi 20 dan 15, maka dihasilkan 5. Kemudian untuk pabrik ketiga, tadi terendahnya ada di 15 dan 20, maka selisihnya adalah 5. Nah, kemudian secara vertikalnya untuk biaya di agen A, nilai terendahnya itu ada 25 dan 15, maka selisihnya adalah 10. Kemudian di agen B, nilai selisihnya adalah 5. Kemudian di agen C, nilai selisihnya adalah 25. Kemudian di agen D, nilai selisihnya adalah 15. Kemudian di agen E nilai selisihnya adalah 10. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai selisih baik secara
horizontal maupun secara vertikal. Nah, sekarang langkah berikutnya kita harus menentukan dari selisih nilai yang tadi sudah kita cari untuk pabrik. Sekarang kita cari selisih nilai yang tadi sudah dihitung tapi yang bernilai paling besar. Nah, nilai yang paling besar di sini adalah 10. Maka kita beri tanda dulu. Untuk nilai terbesarnya adalah 10 di sini. Nah, kemudian setelah kita menentukan nilai terbesar, sekarang kita akan mencari nilai maksimal. Nah, karena ini ada di pabrik 1 dan agen E, maka di sini ada di 1E. Nah, sekarang kita akan menuliskan nilai maksimal di sini. Nah, tapi kita lihat dulu untuk jumlah dari biaya yang ada di agen E maksimalnya adalah 40, kemudian di pabrik 1 maksimalnya adalah 70. Nah, kita akan menuliskan nilai maksimal tapi dari nilai maksimal yang paling terkecil. Maksudnya, nilai maksimalnya di sini bisa kita tuliskan 70 ataupun 40. Namun, jika kita tuliskan 70, maka ketika baris dan kolom ini kita jumlah, untuk pabrik 1 nilainya cukup. Nah, dia berarti maksimal jika kita tuliskan di sini 70. Tapi jika kita hitung untuk agen E, nilai maksimalnya dia melebihi karena di sini batasannya hanya 40. Maka tidak mungkin untuk kita tuliskan nilai maksimalnya adalah 70. Berarti nilai maksimal yang harus kita tuliskan adalah 40. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita tuliskan 40, maka untuk E bisa maksimal, dia tidak berlebih. Namun untuk pabrik 1, dia masih selisih, karena selisih dari 70 dan 40 adalah 30, berarti masih memiliki kapasitas 30 lagi dan belum maksimal. Nah, karena untuk agen E sudah maksimal, maka kita beri tanda seperti ini untuk menunjukkan bahwa agen E sudah mendapatkan nilai maksimal. Nah, untuk selanjutnya, kita akan mencari nilai maksimal untuk kolom yang lainnya, karena yang baru maksimal di sini baru agen E, karena kita harus mencari nilai maksimal untuk kelima agen dan juga ke 3 pabrik. Nah, selanjutnya lakukan dengan hal yang sama, mencari nilai kita ulangi dari pertama, dari mulai pabrik 1 sampai dengan pabrik 3, dan agen A sampai dengan agen E, hingga mendapatkan nilai maksimal. Oke, untuk selanjutnya yang poin 5, lakukan secara berulang poin 1 sampai dengan 4 sampai mendapatkan nilai maksimal dari kedua arah pada setiap kolom dan baris. Ya, tadi kan kita sudah menyelesaikan satu kolom untuk mendapatkan nilai maksimal. Oke, yang kedua, di sini kan sudah kita beri tanda ya untuk yang maksimal, di sini yang sudah diberi tanda kuning. Maka untuk kolom E sudah tidak usah kita kerjakan lagi karena sudah mendapatkan nilai maksimal. Nah, kemudian kita lihat lagi. Untuk yang pabrik pertama, tadi kan nilai terkecilnya 10 sudah tidak kita bisa ambil lagi karena dia sudah maksimal, maka kita mencari nilai yang lainnya, yaitu kita dapat menentukan nilai paling rendahnya itu 25 dan 20, maka selisih dari 25 dan 20 menjadi 5. Kemudian untuk pabrik kedua, nilai terendahnya 15 dan 20 masih sama seperti tadi, maka mendapatkan nilai 5. Nah, untuk pabrik ketiga, nilai terendahnya itu 15 dan 25 sekarang, karena 20-nya sudah maksimal, tidak bisa kita gunakan lagi. Sehingga selisih yang didapat antara 25 dan 15 adalah 10. Nah, sudah selesai yang horizontal, sekarang kita kerjakan yang vertikal. Nah, di kolom yang E, yang bagian vertikal, karena tadi sudah maksimal, maka tidak perlu kita hitung lagi. Kita beri tanda X saja, artinya sudah selesai. Nah, kemudian yang di kolom D, tadi
nilai terendahnya masih sama 30 dan 15 sehingga mendapatkan selisihnya adalah 15. Kemudian di kolom C nilai terendahnya juga masih sama 45 dan 20, maka kita tuliskan 25. Di kolom B nilai terendahnya itu 20 dan 25 masih sama, kita tuliskan 5. Kemudian di kolom A yang terendahnya 25 dan 15 masih sama, kita beri nilai 10. Nah, tadi kan kita sudah mencari untuk yang vertikal. Sekarang kita cari untuk yang horizontal. Nah, untuk pengerjaan ini bebas, boleh mencari vertikal dulu, boleh horizontal dulu, asalkan perhitungannya benar, pasti hasil akhirnya nanti sama. Nah, kemudian di sini tadi syaratnya sama, langkahnya kita cari nilai terbesar pada hasil selisih yang sudah kita dapatkan. Nah, di sini nilai terbesarnya adalah 25. Maka kita mengeksekusi untuk yang agen C. Agen C, kemudian kita cari di barisan agen C, nilai yang paling rendahnya itu terdapat pada kolom 2C. Nih, 2C. Ini dengan nilai 20. Ya, maka kita lihat lagi di sini untuk pabrik 2, nilai kapasitas pabriknya adalah bernilai 55. Kemudian untuk agen C itu memiliki kapasitasnya adalah 35, maka yang kita tuliskan adalah 35 karena nilai maksimal yang ada pada pabrik dan agen ini memiliki nilai 35. Karena kalau misalnya kita tulisnya maksimalnya 55, pada saat kolomnya dijumlah, nanti nilai untuk agennya di sini berlebih. Jadi kita tidak bisa menuliskan lebih dari nilai maksimal yang paling kecil, seperti itu. Nah, ini sudah selesai lagi langkah yang kedua untuk penyelesaian kolom kedua, maka kita berikan garis lagi seperti yang pertama. Kita beri garis lagi untuk menandakan bahwa si agen C ini sudah mendapatkan nilai maksimal. Oke, untuk berikutnya, langkah yang ketiga, dengan cara yang sama, sekarang kita mencari untuk selisih pada pabrik yang pertama. Selisihnya di sini 5, dari 25 dan 20. Kemudian di pabrik kedua, selisihnya adalah 15, dari 30 dan 15. Kemudian pabrik ketiga, selisihnya adalah 10, dari 15 dan 25. Kemudian untuk agen A-nya ini selisihnya 10, masih sama diambilnya dari 15 dan 25 karena dia belum nilai maksimal. Kemudian untuk yang agen B itu masih sama juga, nilainya adalah 5 selisihnya. Kemudian untuk agen C, karena tadi dia sudah maksimal, sudah diberi garis, maka kita beri tanda X saja. Kemudian untuk yang kolom B, kolom D di sini masih sama seperti tadi, nilainya 15, dan kolom E tadi sudah maksimal, kita silang aja. Nah, kemudian sekarang kita ke bagian yang vertikal, kita cari nilai terbesarnya adalah 15, kemudian 15 ini berada pada pabrik kedua. Nah, pada pabrik kedua ini kita cari nilai yang paling terkecil. Yang paling terkecilnya tadi hanya tinggal yang D, B, dan juga A. Yang C dan E tadi sudah maksimal, jadi tidak bisa kita pilih. Jadi, untuk nilai terkecilnya itu ada pada 2A. Ya, pabrik ke agen yaitu 2.A. Nah, ini dengan nilai 15. Nah, kemudian kita lihat lagi untuk nilai maksimalnya di sini ada 30 dan 55, maka di sini
harusnya yang kita tuliskan adalah 30. Namun kita lihat dulu pada saat ke samping, pada saat kita tarik garis secara horizontal, pada pabrik kedua, di sini sudah memiliki nilai 35. Nah, maka jika kita berikan nilai 30 pada saat kita tarik garis ke bawah, nilainya sudah maksimal. Namun pada saat kita tarik garis ke samping secara horizontal, itu nilainya melebihi dari kapasitas pabrik. Jadi bisa jadi di sini nilainya adalah 65. Nah, maka melebihi kapasitas pabrik. Nah, di sini tidak boleh melebihi dari kapasitas pabriknya. Maka kita cari selisihnya, berarti sisanya di sini adalah 20. Maka yang kita tuliskan di sini 20. Sehingga nilai untuk pabrik 2 ini sudah maksimal, sehingga kita bisa coret. Untuk agen A ini belum maksimal, jadi kita tidak coret dulu. Nanti akan bisa maksimal setelah kita dapat menghitung kolom-kolom yang lain. Nah, yang berikutnya, yang keempat, kita lakukan hal yang sama. Kita cari untuk kolom ke bawahnya dulu. Untuk yang vertikal, di sini selisihnya tinggal 25 dan 40, hingga jadi 15. Kemudian yang B masih sama, 20 dan 25, jadinya 5. Kemudian yang C tadi sudah maksimal. Kemudian yang D selisihnya dari 35 dan 15 jadi 20. Kemudian yang E sudah maksimal. Kemudian untuk yang horizontal, untuk pabrik 1 ini masih sama, selisihnya adalah 5, nilai terkecilnya dari 35 dan 20. Kemudian yang pabrik 2 ini sudah maksimal, jadi kita silang aja. Kemudian yang pabrik 3 selisihnya masih sama, 10 dari 25 dan 15. Sekarang kita cari lagi nilai paling besar dari nilai selisih yang sudah kita dapat. Di sini untuk yang vertikal kan tadi sudah, berarti kita lompat lagi, kita pindah ke yang horizontal. Nah, ini mendapatkan nilai 20. Berarti ada di posisi agen D. Nah, pada agen D di sini nilai paling rendahnya itu adalah 15 dan 35, maka kita ambil 15. Nah, kemudian sekarang kita lihat lagi untuk nilai kapasitasnya itu, nilai maksimalnya dari 3D di sini ada 75 dan 75. Nah, maka kita langsung tuliskan saja di sini 75 dan kita beri garis maksimal. Di sini untuk yang D-nya sudah maksimal, dan yang 3-nya, pabrik 3-nya juga bisa langsung kita tarik garis seperti ini. Nah, karena juga sudah maksimal, sehingga pada saat langkah ke-4 kita sudah bisa menentukan 2 yang mendapatkan nilai maksimal, yaitu pada pabrik ketiga dan juga agen D. Untuk langkah kelima, di sini kita bisa langsung mengerjakan yang pabrik dulu. Untuk pabrik 1 tadi masih sama, karena yang tersisa hanya 25 dan 20, selisihnya 5. Kemudian untuk pabrik 2 sudah maksimal. Pabrik 3 juga sudah maksimal. Kemudian untuk agen A di sini selisihnya 40 dan 25 masih sama, 15. Kemudian agen B-nya ini sudah langsung bisa maksimal. Kemudian agen C juga sudah maksimal di sini. Agen D sudah maksimal. Agen E juga sudah maksimal. Oke, selanjutnya kita tentukan nilai terbesarnya lagi, yaitu ada di 5. Karena yang lain sudah maksimal semua. Nah, di 5 ini nilai paling terkecilnya ada di 20. Kita lihat dulu nilainya itu ada 70 dan juga ada 20. Nah, namun di sini
sudah memiliki nilai 40. Nah, sisanya di sini tinggal 30. Berarti selisihnya yang kita ambil adalah nilai maksimal untuk yang 20, maka dituliskan di sini 20. Nah, kemudian untuk yang B sudah maksimal, maka nanti bisa kita coret. Nah, kemudian untuk yang pabrik 1 belum maksimal, dia 40 ditambah 20 jadi 60. Nah, di sini masih ada selisih 10. Oke, untuk berikutnya di sini untuk pabrik yang pertama tadi karena selisihnya tinggal 10, berarti langsung kita berikan nilai 10 sehingga untuk pabrik 1 sudah maksimal. Jadi kita silang. Kemudian untuk pabrik 2 udah maksimal, 3 udah maksimal. Kemudian untuk agen A, nah agen A di sini kita bisa langsung tarik garis sudah maksimal karena di sini ada 10, 20 dan 20 ya. Tadi kan sudah ditambahkan. Totalnya adalah 30. Berarti ini juga sudah maksimal. Kemudian di pabrik B sudah maksimal, C maksimal, D maksimal, dan E maksimal. Nah, berarti di sini kita sudah maksimal semuanya. Oke, kita sudah mendapatkan nilai maksimal. Sekarang kita lihat langkah berikutnya yang harus kita lakukan. Oke, kita sudah melakukan poin kelima, sudah melakukan secara berulang, sehingga semuanya maksimal. Kemudian untuk poin 6, lakukan perhitungan dari nilai biaya-biaya yang terdapat pada kolom-kolom yang sudah terisi dengan nilai-nilai maksimal dengan cara mengalihkan nilai setiap kolomnya. Dan juga setelah mendapat nilai-nilai yang dikalikan, hasil dari nilai-nilai tersebut kita tambahkan. Nah, itu adalah nilai optimal yang akan kita dapatkan. Dari tabel ini, nilai-nilai yang sudah kita dapatkan adalah ini. Ya, ada di agen A 10 dengan 20 nilainya 30 maksimalnya, kemudian B-nya 20, C-nya 35, D-nya 75. Kemudian pabrik 1 itu totalnya 70, pabrik 2 totalnya adalah 55, pabrik 3 totalnya 75. Nah, kemudian kita akan menghitung. Jadi, untuk 1A yaitu 10 kita kalikan dengan 25, kemudian 1B itu 20 kali 20, 1C kita kalikan biayanya 40 dikali 10. Oke, mendapatkan hasilnya seperti ini. 1A, 1B, dan 1E. Kemudian yang kedua, 2A 20 dikali 15 mendapatkan 300, 2C 35 dikali 20 mendapatkan 700, dan yang terakhir adalah 3D 75 dikali dengan 15 mendapatkan 1125. Nah, maka nilai optimal dari pabrik ke agen menjadi sebesar 3175. Ini adalah nilai optimal yang kita dapatkan dari studi kasus biaya transportasi dari pabrik ke agen, dari 3 pabrik ke 5 agen. Sekian penjelasan tentang masalah transportasi dengan penyelesaian menggunakan metode aproksimasi Vogel atau biasa kita sebut dengan sebutan metode FEM. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.